Oke, halo semuanya. Selamat datang di Ciptagraha Software. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu software desain yaitu CorelDRAW. Oke, kali ini kita akan membahas tools apa saja yang sering dipakai untuk mendesain dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum ke prakteknya, kita akan berkenalan dulu dengan CorelDRAW. Apa itu CorelDRAW? CorelDRAW merupakan salah satu software desain yang berbasis vektor. Karena dalam desain terdapat dua format desain yaitu vektor dan raster. Yang pada intinya yaitu perbedaannya untuk vektor yaitu apabila kita zoom atau perbesar itu kualitasnya tidak akan terpengaruh, akan tetap baik. Tapi jika raster yaitu jika kita perbesar itu akan kualitasnya akan berkurang atau pecah. Jadi untuk CorelDRAW ini yaitu berbasis vektor. Oke, kita langsung praktek pada software CorelDRAW. Sebelumnya pada video kali ini saya akan menggunakan versi CorelDRAW yaitu CorelDRAW 2019 Portable. Jika kalian menggunakan versi yang berbeda, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda. Tapi untuk step by stepnya masih sama dan masih bisa diikuti. Setelah kita buka aplikasi CorelDRAW, beginilah tampilan awal dari CorelDRAW yang bernama Welcome Screen. Kita bisa klik pada Get Started. Pada halaman ini terdapat beberapa project yang telah kita buat sebelumnya, atau kita juga bisa membuka pada New Document untuk membuat project baru. Bisa klik New Document. Pada New Document ada beberapa yang harus kita isikan. Yang pertama yaitu pada bagian General, yaitu berisi nama project yang akan kita buat. Contohnya belajar desain. Setelah itu untuk warna yaitu ada CMYK dan RGB. Untuk perbedaannya yang pada intinya yaitu CMYK merupakan warna percetakan. Apabila kita mendesain untuk kebutuhan percetakan bisa menggunakan warna CMYK, atau jika kita ingin mendesain untuk kebutuhan digital seperti sosial media, kita bisa gunakan warna RGB. Oke, kali ini kita akan membuat warna RGB. Untuk pada dimension untuk page size kita bisa menggunakan ukuran yang telah disediakan, bisa A4 dan lain-lain, atau kita juga bisa custom untuk ukuran lebar dan panjangnya. Pada width dan height kita juga bisa customkan untuk satuannya, bisa inci, pixel, sentimeter dan lain-lain. Kali ini kita menggunakan pixel dan ukurannya bisa dicustomkan sesuai kebutuhan. Untuk orientasi juga bisa disesuaikan, bisa landscape atau portrait. Untuk resolusi dibiarkan 300 dpi, lalu klik OK. Oke, kita sudah masuk pada halaman CorelDRAW. Pada kali ini kita akan membahas beberapa tools yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tampilan CorelDRAW, membuat objek, zoom dan memindahkan objek, mengubah warna, menambahkan teks, menambahkan gambar, dan menyimpan project. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai tampilan CorelDRAW yang di atas ini, pada bagian atas, yaitu bernama Property Bar. Dan di sebelah kiri ada yang namanya Toolbox, yang dimana ini akan kita gunakan untuk mendesain pada Toolbox. Kemudian pada sebelah kanan ada yang bernama objek atau yang disebut layer design. Jika kalian belum muncul pada menu objek, kalian bisa ke menu Windows, Docker, lalu centang pada bagian objek. Lalu akan muncul menu atau bagian objek. Dan di sebelahnya ada beberapa warna, palet warna yang bisa kita gunakan atau customkan. Setelah itu yaitu kita belajar membuat objek. Untuk membuat objek, kita bisa pergi ke Toolbox. Ada beberapa shape yang bisa kita buat, seperti rectangle,
atau lingkaran atau elips, atau juga bisa poligon. Poligon yaitu shape yang bisa kita customkan untuk jumlah sisinya. Bisa kita customkan pada bagian properties. Bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Untuk membuat shape yang sempurna atau kotak yang sempurna, kita bisa membuat dengan cara tahan kontrol dan tarik. Maka akan terbentuk persegi yang sempurna. Sama juga dengan lingkaran, kita bisa dengan cara klik kontrol, tahan kontrol, lalu tarik. Maka akan terbentuk lingkaran yang sempurna. Kita juga bisa membuat objek dari freehand tool atau pen tool. Di sini kita bisa membuat objek sesuai keinginan kita. Ada beberapa pen tool yang bisa kita gunakan. Mungkin nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Bisa menggunakan pen, bezier, dan 3-point curve. Oke, selanjutnya yaitu cara zoom dan memindahkan objek. Untuk cara zoom bisa pada bagian zoom, atau cara mudahnya yaitu bisa di scroll pada bagian mouse, scroll ke atas untuk zoom, zoom diperbesar, atau bisa scroll ke bawah untuk mengecilkan seperti ini. Dan untuk memindahkan objek atau mengedit objek, kalian bisa pergi pada menu pick tool. Pada menu pick tool kalian bisa klik objek yang akan kalian edit, lalu bisa klik dan tahan untuk memindahkan objek yang akan kita pindah. Di sini kita juga bisa memperbesar atau merubah ukuran dari objek tersebut dengan cara pada sudutnya bisa ditarik untuk memperbesar atau mengecilkan. Kita juga bisa memutar atau orientasi untuk objeknya dengan cara klik satu kali pada objek, klik. Setelah sudutnya berubah menjadi lengkungan, bisa kita putar dengan cara klik dan tahan. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengubah warna. Baik, untuk mengubah warna dengan cara kalian bisa klik objek yang akan kalian ubah warnanya. Lalu pada palet sebelah kanan, kalian bisa klik kiri untuk mengisikan warna pada bagian dalam, atau klik kanan untuk warna bagian luar atau outline-nya. Untuk memperbesar outline bisa pada bagian outline width, kalian perbesar. Untuk mengubah warna juga bisa pada bagian bawah untuk warna bagian dalam dan warna bagian luar. Untuk warna bagian dalam bisa diklik 2 kali. Maka kita bisa customkan warna sesuai kebutuhan. Pada color viewer bisa ditentukan warnanya. Atau jika kalian sudah memiliki kode dari warna tersebut, maka kalian bisa isikan kode-kode yang sudah kalian miliki. Klik OK. Untuk bagian outline juga sama, kalian bisa klik 2 kali. Lalu pada bagian color, kalian bisa ubah sesuai kebutuhan. Lalu pada bagian outline juga bisa diubah untuk ukurannya, stylenya bisa ditentukan. Setelah sudah sesuai bisa diklik OK. Lalu untuk mengubah warna, kalian juga bisa membuat warna gradasi atau gradient. Bisa diklik pada menu Fontaine Fill. Pada bagian ini kalian bisa menggunakan warna gradasi, yaitu dengan klik warna 1 yang akan kita gunakan, dan klik pada warna sebelah kanan untuk gradasi warna yang lain. Seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita juga bisa membuat gradasi pada bagian
interactive fill tool. Bisa klik, lalu di sini bisa kita ubah untuk warna gradasinya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, kita bisa pergi pada bagian toolbox yang bernama text tool, lalu klik, bisa kalian tulis untuk teksnya. Untuk mengubah jenis font, kalian bisa pada bagian font list. Di sini ada beberapa font bawaan atau default dari CorelDRAW, bisa kalian pilih. Lalu juga bisa kalian rubah warnanya, sama seperti objek tadi. Bisa klik kanan untuk bagian dalam, dan klik kanan untuk warna bagian luar. Selanjutnya yaitu, kita akan belajar bagaimana menambahkan warna pada CorelDRAW. Untuk menambahkan gambar, kita bisa pergi pada bagian property, pada file, lalu import. Kita bisa pilih foto atau gambar yang akan kita import, klik, lalu import. Maka foto sudah berhasil kita import. Atau kita juga bisa menggunakan cara copy paste atau Ctrl C dan Ctrl V. Pilih file yang akan kita copy, klik kanan, copy, lalu pastekan pada aplikasi CorelDRAW. Paste. Maka juga bisa import untuk gambarnya. Lalu selanjutnya, cara menyimpan project. Untuk menyimpan project ada beberapa cara atau beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada save dan export. Untuk yang save yaitu kita akan menyimpan project dari keseluruhan objek yang telah kita buat. Jika export yaitu kita akan menyimpan hasil gambar atau hasil desain yang telah kita buat. Untuk contohnya, kita bisa ke file, lalu save atau Ctrl S, lalu bisa isikan untuk nama filenya. Untuk tipenya di sini untuk bawaannya yaitu CDR atau CorelDRAW CDR. Jadi kita tidak bisa save menggunakan PNG atau JPG. Di sini juga bisa kita save menggunakan AI atau JDR. Kita save sebagai JDR. Lalu klik save. Dan untuk export yaitu contohnya bisa ke file, lalu export. Untuk tipenya di sini kita bisa menggunakan format gambar seperti JPG dan PNG dan lain-lain. Lalu klik export, maka hasil dari desain yang telah kita buat akan terekspor. Lalu klik OK. Lalu kita juga bisa menyimpan gambar tertentu dengan cara seleksi pada bagian desain tertentu dengan cara klik dan tarik pada objek. Setelah terseleksi, kalian bisa ke file, export atau Ctrl E. Untuk tipenya bisa kalian sesuaikan, lalu ekspor. Maka yang akan terekspor hanya objek yang kita seleksi saja. Lalu OK. Oke, untuk video kali ini sudah cukup, dan terima kasih. Jika kalian merasa kurang paham, memiliki pertanyaan atau request, kalian bisa tuliskan pada kolom komentar. Atau jika kalian ingin belajar lebih detail, kalian bisa datang di kantor Ciptagelar Software untuk mengikuti pelatihan secara offline, yang nantinya akan kita bimbing secara langsung dan praktek, dan mendapatkan sertifikasi keahlian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.